Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Nah, di sana luar biasa, mereka juga punya performanya, cara mainnya juga, prinsip bermainnya juga luar biasa mereka di sana. Ya mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran yang berharga lah untuk Pratama Haran. Iya, walaupun ada di bangku cadangan, tapi kan seenggaknya latihannya, Ya. terus juga dari lingkungannya, mudah-mudahan Lingkungannya dapat setuju. pelajaran. Nah, ini kita langsung aja yuk, ada terhubung dengan kita, ini ada Pak Yoyo Sukawi, selaku CEO-nya PSIS Semarang. Biar tahu lebih jelas lagi nih tentang kepindahan Pratama Arhan. Halo Pak Yoyo, apa kabar? Halo, kabar baik. Pak Yoyo, di sini ada Intan, ada Coach Akmal, ada Mas Vino juga di sini, Ayo, Pak. siap Pak Yoyo. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Yoyo Sukawi. Pak Yoyo, ini gimana nih Pak, apa rasanya produk asli PSIS Semarang bisa main di Liga Jepang nih? Ini pasti bangga banget dong. Luar biasa, bangga banget kita ini. Iya. Luar biasa. Kemarin gimana Pak, tuh ceritanya kan sempat gembar-gembornya itu kan ke Liga Korea ya. Terus sempat ada rumor juga katanya mau ke Lazio. Tapi akhirnya belabuhnya tuh ke Tokyo Verdy. Ini katanya udah berjalan dari Agustus lalu, berarti udah cukup lama ya prosesnya. Ini gimana tuh Pak? Ya, jadi memang kami berdua, saya dengan Mr. Dusan itu sudah setengah tahun ini mencoba mencarikan jalan Arhan untuk bermain di luar negeri. Nah, karena di Indonesia itu netizen sangat aktif, sangat atraktif, maka kita sepakat kita harus beri umpan dulu ke Korea atau ke Eropa gitu. Padahal sebenarnya tujuan kita dari awal sudah ke Jepang. Begitu. Karena berbahaya kalau dari awal sudah terlalu dini Arhan tercium akan ke Jepang, itu akan menyulitkan kita juga untuk mempromosikan Arhan melalui klub, lalu melalui Mr. Dusan, komunikasi juga itu perlu kehati-hatian memang. Tapi alhamdulillah setelah semuanya baik, bisa berjalan dengan baik, kita rilis, masyarakat terperanjat semua. Akhirnya ternyata Jepang, dikirain Korea atau Eropa. Iya, Gitu. tapi kan cuma Indonesia doang, sampai ke Malaysia katanya ini semuanya terperanjat Pak. Tapi Pak, kenapa pilihannya waktu itu Jepang? Jadi pilihannya itu Arhan itu sebenarnya hanya dua, Eropa atau Jepang. Ya. Hanya dua itu saja. Nah, dari sini kita beri Arhan pilihan untuk memilih. Arhan menghendaki untuk lebih ke Jepang karena lebih dekat dengan keluarga, kulturnya juga lebih sama, dan kita berasumsi juga Jepangnya klub yang mana dulu. Kita lihat ternyata Tokyo Verdy. Wah, ini cukup bagus juga. Klub yang sudah lama besar di Jepang, dulu memang dia merajai liga utamanya Jepang, tapi sekarang turun ke kasta kedua. Dan Tokyo Verdy ini sangat serius sekali untuk mendatangkan Arhan. Itu yang membuat kita jadi respect dan kita jadi mantap untuk melepas Arhan ke Tokyo Verdy. Jadi memang udah ada komparasi-komparasi lainnya ya Pak ya. Tapi Pak, ini kalau untuk kontraknya Arhan sendiri, ini isi kontraknya sudah akan dikontrak berapa lama dan ada nilai transfernya nggak sih untuk PSIS? Ya, Arhan itu yang saya tahu dia akan dikontrak 2 tahun. Oh, 2 dari tahun awal ya. ini. Ya, Ada opsi 2 tahun perpanjangan? dikontraknya. Ya, untuk nilai transfer sama sekali kita nggak bebani biaya apapun. Baik itu biaya di atas meja, di bawah meja, di belakang meja, atau di kanan kiri itu nggak ada. Memang kita lepas secara gratis untuk Arhan kalau dia bermain di kasta yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kita, Indonesia, itu sangat perlu pemain-pemain muda kita untuk belajar melalui sepak bola yang jauh lebih maju daripada Indonesia. Supaya untuk kepentingan timnas nanti bisa Arhan itu setelah pulang dari Jepang atau dia setelah menimba ilmu dari Jepang, itu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru sepak bola modern. Karena sangat banyak sekali ilmu yang harus Arhan ambil untuk menjadi sebuah pemain profesional yang sudah matang di tingkat internasional. Ya Pak Yoyo, terkait isi kontrak dari Arhan, ini kan kita berkaca dari pemain-pemain sebelumnya ya, kayak Lily Pali dan juga Badim punya menit bermain yang minim, bahkan Lily Pali belum pernah bermain di sana gitu kan. Ini apakah ada masuk dalam klausul kontraknya bahwa Arhan diwajibkan ada menit bermain misalnya, atau ada perjanjian khusus untuk masalah menit bermain bagi Arhan? Nah, kalau setahu saya
kontrak kerja profesional antara pemain dengan klub itu jarang sekali untuk mencantumkan kewajiban klub untuk memainkan atau menit bermain. Itu jarang sekali. Kecuali itu terjadi kepada pemain-pemain khusus yang dia ya mungkin kalau semacam Lionel Messi, Ronaldo, itu mungkin dia ada klausul-klausul tersebut. Tapi kalau untuk pemain-pemain lain, sebagian besar pemain, mungkin 95% lebih di dunia, itu nggak ada itu klausul-klausul seperti itu. Terkait Arhan, dia dimainkan atau enggak, saya rasa tergantung dari kemampuan Arhan sendiri, mampu beradaptasi enggak terhadap Liga Jepang. Nah, inilah yang kita cari sebenarnya. Arhan perlu belajar untuk sepak bola Jepang yang lebih modern, sepak bola modern, lebih profesional, dan lebih disiplin dalam segala hal. Kalau Arhan bisa beradaptasi, saya yakin Arhan bisa bersaing dengan pemain-pemain lain. Ya kita doain mudah-mudahan Arhan bisa menunjukkan di sana ya, bisa bersaing. Amin, amin, Tapi Pak, amin. kita semua Iya. penasaran Amin. kalau misalnya akhirnya Arhan balik lagi ke Indonesia, dan kita doain mudah-mudahan balik ke Indonesia nggak dalam waktu dekat ya. Ini apakah Iya. wajib untuk kembali ke PSIS, Pak? Jadi sebenarnya itu adalah komitmen kita bertiga, PSIS, Arhan, dengan Mr. Dusan. Jadi Arhan ini anak baik. Dari awal kita sudah sampaikan, Arhan, waktu masih kecil saya sudah sampaikan, Arhan, kamu bakal jadi orang. Kalau kamu pengen jadi pemain bagus, coba kamu jangan buru-buru. Kamu kalau ada tawaran nanti dari klub lain, sabar, tenang. Kita akan carikan klub yang benar-benar bisa meningkatkan performa kamu di luar negeri. Begitu. Dan ini setelah kita penuhi, Arhan dan Mr. Dusan melihat bahwa komitmen PSIS Semarang ternyata nggak main-main. Mereka memberikan komitmen juga, feedback balik. Oke Pak, Arhan ke luar negeri dimanapun, PSIS lepas. Kita nggak akan membebani apapun. Tapi begitu Arhan selesai, nanti menimba ilmu di luar negeri, kembali ke Indonesia, akan kembali ke rumah besar, yaitu PSIS Semarang. Itu komitmen kita. Oke, jadi nantinya Arhan kalau ke Indonesia akan balik lagi. Tapi Pak, kalau untuk soal gaji nih, ya. Aduh kepo, itu soal gaji. Kalau Iya. gaji, ini gedean di mana tuh Pak? Iya. Apakah Arhan di sana menurunkan standarisasi gajinya, atau justru di sana lebih Iya. besar? Karena gini kan Pak, banyak istilah kayak klub sana tuh nggak akan berani bayar dengan harga semali. Bahkan Asnawi pun yang di Korea mengakui bahwa gajinya turun gitu Pak. Iya. Jadi begini, kalau terkait kepindahan Arhan ke Jepang ya, gajinya turun ya. Sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya enggak juga. Tapi kalau dilihat dari value Arhan yang sekarang melejit tinggi, mungkin kontraknya dia di Jepang mungkin di bawahnya itu. Tapi kalau dibanding gajinya Arhan di PSIS Semarang, itu jauh. Arhan itu kontrak di PSIS itu 3 tahun. Itu nggak besar gajinya. Dan saya sangat respect sama anak ini, karena di tahun pertama kontrak gaji masih kecil, dia sudah mendapatkan tawaran dari klub A, B, C, D, F, G, H, I, J, 10 kali nilai kontraknya, 20 kali nilai kontraknya, tapi dia nggak bergeming. Bahkan dia nggak minta kenaikan gaji, dia nggak minta apa-apa di PSIS, dia hanya fokus berlatih, fokus untuk bekerja di PSIS Semarang. Tapi kita kasih feedback berupa tambahan bonus, tambahan kesejahteraan karena dia berprestasi, tambahan prestasi. Dan anak ini memang nggak kalau bahasa Jawanya nggak aneh-aneh begitu dia itu. Loyalitasnya Dia luar betul-betul biasa ya Pak Yoyo ya profesional. untuk PSIS ya, loyalitasnya ya. Ya, kalau saya bilang sebenarnya Arhan ini adalah contoh pemain yang menghormati kontrak secara profesional. Ya, dia fokus pada saat dia menandatangani kontrak selama 3 tahun. Dia sudah tahu kalau dia kalau dia bagus, dia tetap menghormati kontrak itu. Dia tidak akan mencari-cari atau apa, dia nggak begitu. Kalau anaknya nggak begitu. Ini berarti Arhan sama PSIS Semarang klop ya, sama-sama bagus, Sama-sama konsisten. cinta. PSIS Semarang juga Alhamdulillah. konsisten kan untuk Iya. melepas Pratama Arhan dan tidak menghalang-halangi untuk berkarir di luar negeri. Nah Pak, ini kan sebagai produk asli PSIS kan ada compensation training sesuai regulasi FIFA dong pastinya. Nah kalau itu apakah ada di dalam kontraknya Arhan? Kontrak kita kan selalu mengadopsi, semua kan sama itu saya rasa klub di seluruh dunia. Kita adopsi standar kontrak dari FIFA, lalu kita modifikasi, kita tambahi sesuai dengan kearifan lokal. Begitu saja. Saya rasa semuanya sama kok, nggak ada perbedaan terkait hak dan kewajiban.
Oke. Mas Vina atau Coach Akmal ada yang mau Banyak ditanya? kalau gue. Silakan. Vino, Saya Vino. tadi nyatet dari obrolan ada sekitar 3 pertanyaan sih yang Ini wartawan banget ya? Enggak, 3 nyatet. pertanyaan buat Pak Yoyo yang menarik buat dibahas. Tadi Bapak sempat singgung selain Jepang ada Eropa. Sebenarnya kalau boleh bocorin tuh klub Eropa apa sih atau di liga apa gitu dan kenapa akhirnya lebih memilih untuk ke Jepang padahal kan kita tahu teman-teman Arhan Egy siapa Witan itu ke Iya. Eropa. Kemudian yang kedua ketika Arhan ke Jepang karena kan selama setahun atau 2 tahun terakhir porsi Arhan bermain kayaknya lebih banyak di timnas Pak ya daripada di PSIS. Ada nggak obrolan dengan Coach Sintayong tentang ini menjelang keberangkatan Arhan dan kalau ada Coach Sintayong tuh harapannya keinginannya apa obrolan dengan PSIS. Dan kemudian yang paling penting terakhir Pak rumornya nggak cuma satu nggak berakhir di Arhan. PSIS juga punya wonderkid yang namanya Dewangga. Apa Dewangga juga termasuk yang diprospekkan untuk pergi ke luar negeri juga, Pak? Makasih, Pak. Ya, jadi yang pertama klub Eropa mana itu memang saya nggak etis untuk menyebutkan begitu ya. Tapi memang klub-klub yang sudah merekrut Egy, sudah merekrut Witan itu juga merupakan salah satu pilihan kita di Eropa begitu. Oh, Tapi berarti ada Iya. juga ya? Tapi pilihan ke Jepang memang 100% pilihan Arhan sendiri. Karena kita nggak mungkin kita paksakan Arhan kamu harus di sini. Nggak, kita cuma beri dia opsi Arhan ada 2 pilihan, ini sama-sama bagus, kamu pilih yang mana. Dia tentukan akhirnya dia minta di Jepang. Itu. Lalu yang kedua terkait timnas, ya memang PSIS ini semenjak Arhan dan Dewangga ini viral, lalu dibutuhkan di timnas terus nggak pernah main di PSIS, posisi PSIS juga lama-lama turun kan. tapi itu memang realitanya begitu. Jadi kita memang 2 pemain fenomenal yang luar biasa, yang punya kekuatan dan punya mental yang luar biasa sehingga bisa membangkitkan semangat, bisa menambah kekuatan PSIS baik menyerang maupun bertahan. Iya. Kehilangan 2 pemain ini memang sangat berpengaruh terhadap performa. Tapi nggak ada masalah bagi kita karena itu untuk kepentingan timnas. Sintayong beberapa kali juga berkomunikasi dengan kita terkait Arhan. Dia sangat peduli terhadap Arhan, utamanya Arhan cedera harus penanganan seperti apa. Seperti kemarin sebelum PSIS lawan Persib, sebelumnya lagi PSIS itu lawan Persik Kediri, sebenarnya Arhan itu bisa dimainkan. Tapi karena Arhan masih posisi terapi, diperlukan pemulihan lebih baik. Kami komunikasi dengan Sintayong, Mbak Yoyo, Arhan tolong disimpan dulu. Akhirnya kita simpan, kita nggak paksakan Arhan, main 1 menit pun nggak boleh. Arhan kita simpan, demi supaya Arhan bisa sembuh total 100%. Nah, ini sebenarnya kita lakukan. Kemarin teman-teman sempat bertanya-tanya, tuh, PSIS pada positif, jangan-jangan Arhan positif. Enggak, Arhan bukan positif. Tapi Arhan itu masih terapi. Dia ada rasa nyeri sedikit pada saat dia crossing. Ya, terus yang terakhir tadi terkait Dewangga. Memang kedua pemain ini luar biasa fenomenal. Khusus Dewangga, ini tinggal menunggu momentum saja. Tawaran dari luar banyak. Dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Tapi kita nggak mungkin lepas kalau di liga-liga di Asia Tenggara. Asia. Percuma, sama saja dengan Liga 1. Kita akan lepas kalau ada Korea, Jepang, ataupun Eropa. Komunikasi sedang dijalin. Ya mohon doa restunya. Mudah-mudahan Dewangga juga bisa menyusul dengan Arhan. Tapi saya sampaikan kepada Dewangga, Dewa, kalau momentum belum datang, kamu nggak usah silau dengan keberhasilan Arhan. Kamu fokus saja di PSIS Semarang. Kamu masih bisa nanti berkarya di PSIS maupun di timnas itu sama saja. Tapi momentum itu biasanya datang dari yang Maha Kuasa. Ini kebetulan lagi harinya Arhan. Sabar aja. Dewangga tinggal Dewangga tunggu. tinggal Dewangga tunggu. Berarti tinggal tunggu. komunikasi Berarti sudah ada yang ada berjalan nih. Pak ya sama Dewangga Pak ya. Iya, nggak ada, itu nggak masalah. Coach mau tanya dulu? Ya, Pak Yoyo, apakah ada komunikasi dengan pelatihnya Pak Yoyo di Tokyo Verdy? Itu gimana mengenai Arhan Pak Yoyo? Itu aja sih. Ya, kalau kita secara detail belum komunikasi dengan pelatihnya Tokyo Verdy, tapi kita sudah komunikasi dengan manajer, jadi mereka memang menyampaikan cukup ketertarikan terhadap Arhan.
Dan ketertarikan mereka itu bukan hanya dari sisi bisnis atau dari sisi media, tapi dari sisi teknis itu yang penting. Begitu. Jadi mereka menyampaikan bahwa dia memang butuh pemain Asia yang memang pekerja keras. Dia tanya-tanya bahkan sampai detail hingga ke Tarzan itu attitude-nya seperti apa. Dia kalau makan itu apakah mudah beradaptasi. Begitu. Nah ini memang butuh proses untuk meyakinkan klub dari luar negeri untuk bisa menerima pemain Indonesia. Oke, baik. Pak Yoyo, ini ada dari netizen ya. Ini dari Jebretim, kok netizen. Dari Jebretim ini ada dari @nur_amin. Ini katanya makasih banyak untuk Pak Yoyo minta disampaikan kami dari warga Blora. Makasih udah melepas Arhan ke luar negeri. Terus ada juga nih dari Ariel Patrick. Katanya dia nanya Pak, selain dia berterima kasih juga, terus katanya sebenarnya market value Arhan tuh berapa? Sampai kok Tokyo Verdy bisa dapetin status free transfer gitu. Kenapa PSIS tuh mau gitu legowo ngasih Arhan dengan free transfer gitu. Apakah bisa di tengahnya berjalannya musim pemain yang masih memiliki market value dan terikat dengan kontrak klubnya jadi free transfer gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya value Arhan kalau di Transfermarkt cukup tinggi, cukup fenomenal untuk ukuran pemain Indonesia. Tepatnya hampir 5,6 miliar dan itu terus naik. Sebenarnya kalau Arhan mau terima tawaran di klub Indonesia, nilainya pasti akan lebih tinggi daripada itu. Tapi tolong teman-teman, di dalam sepak bola itu nggak melulu uang. Tapi kita juga PSIS dan banyak klub Liga 1 sebenarnya banyak yang punya arah untuk pembinaan, yang muaranya untuk timnas. Nah, inilah yang kita kejar. Karena ada peluang bagi Arhan bermain di Jepang atau bermain di Eropa. Kita nggak bisa ngomong sama mereka. Mereka tanya misal, Pak Yoyo, Arhan itu mau dilepas nggak? Oke, tapi saya minta transfer 10 miliar. Mereka pasti akan berpikir, ngapain saya ngambil Arhan? Saya lebih baik ngambil pemain Thailand. Atau saya lebih baik ngambil pemain Vietnam. Yang justru dikirim ke Jepang, mereka bawa sponsor. Di negara-negara lain, banyak pemain-pemain titipan justru bawa sponsor. Arhan ini dengan nilai gratis, nggak bawa sponsor apapun, itu sudah fenomenal. Luar biasa bisa nembus Jepang. Itu yang harus kita syukuri. Berarti dari benar-benar dari kualitasnya ya, dan ini PSIS nggak memandang hanya semata-mata masalah uang ini, tapi dari secara regulasi nggak ada masalah ya, asalkan PSIS juga memang setuju ya Pak ya. Nggak ada masalah, kita nggak ada masalah. Pak Yoyo makasih banyak atas informasinya, sekali lagi selamat dan terima kasih, sukses selalu. Makasih banyak ya Pak ya. Ya sama-sama. Kita doain ya mudah-mudahan Arhan di sana makin sukses. Hai pemirsa, inilah dia waktunya